Edelweiss yang hari itu merasa terlalu lelah dan sakit hati, terpendam dalam tidur yang entah mengapa menjadi tempat pelariannya. Wajahnya yang pucat dan tubuh yang terlihat kurus, siapapun yang melihatnya pasti akan tidak tega. Akram menatapnya tajam sejak tadi. Dia duduk di samping bathtub dan menatap gadis itu dengan sangat tajam. Seolah ada yang hendak ia selidiki, mengenai perasaan baru yang tidak ia kenali yang berbenturan dengan pikiran dan cara ia hidup selama ini. Aku telah didik menjadi seorang monster sejak aku kecil. Aku tidak pernah menyukai seseorang dan hatiku tidak pernah tergerak untuk menyukai seseorang. Hidup ini bagiku hanyalah sebuah permainan untuk membantai seluruh musuhku. Tidak ada hal menarik selain melihat orang lain menderita olehku. Begitulah aku bertahan hidup dan menjadi seorang yang berkuasa. Tapi ini aneh sekali, sesuatu yang aneh sedang terjadi dan ini adalah pertama kalinya aku menjadi khawatir. Apakah kau tahu itu, mainan kecil? Mungkin jika memang aku masih memiliki perasaan seperti manusia lainnya, aku penasaran kemanakah ini akan berakhir. Apakah aku akan tetap menjadi monster dan menjadi pemenang, ataukah ada jawaban yang lain? Sungguh, aku penasaran. Bisik Akram sudah bangkit lagi. Dia segera mengambil handuk putih besar, mengangkat tubuh Edelweiss yang tak berdaya di dalam bathtub, dan menggendongnya ke atas ranjang. Tidak pernah ada seseorang yang diperlakukan selembut ini oleh Akram sebelumnya, walau hal itu tentu tak akan bisa membayar luka yang telah ia torehkan pada Edelweiss. Di saat yang sama, Edelweiss yang tengah tertidur tengah bermimpi. Dia berada di sebuah tempat yang tidak ia kenali. Tempat di mana dia tak bisa menjangkau apapun, tempat di mana dia merasa aman dan damai. Apakah aku sudah mati? Apakah aku mati dengan tenang? Aku sudah sangat lelah sekali. Aku tidak ingin bangun dan melihat para monster mengerikan itu. Jika saja aku mati dan tetap berada di sini, mungkin akan sangat menyenangkan. Bisiknya pelan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tidak memikirkan kedua orang tuanya karena betapa sakit hidup yang ia rasakan. Saat ini, Edelweiss benar-benar berharap jika kematian itu akan datang kepadanya. Akram mendengar itu semua. Dia duduk di sisi Edelweiss dan menjadi marah atas keinginan gadis itu. Mati. Gadis ini benar-benar memilih mati dibandingkan melihatku. Lucu sekali, menolakku dengan begitu hebat secara terang-terangan. Tenang saja, mainan kecil. Bahkan aku tidak akan mengizinkan kematian merenggut apa yang telah menjadi milikku. Bisik Akram menjadi sangat murka lagi. Dia ternyata sangat benci penolakan tak sengaja yang dilakukan Edelweiss untuknya. Dia segera bangkit dan pergi berlalu. Jika dia tetap mendengarkan ocehan Edelweiss dalam mimpinya, maka bisa dipastikan Akram mungkin akan melukai gadis itu lagi. Drap, drap, drap. Sesampainya di luar ruangan, dia berteriak, ada luka di tangan dan kakinya, obati luka itu dan jangan biarkan sampai infeksi. Serunya kepada para pelayan yang selalu siap menunggu di depan ruangan jikalau saja tuan mereka belum tidur. Siap, tuan. Para pelayan itu kebingungan juga ketakutan. Mereka merasa sikap tuan mereka yang mengerikan itu begitu lembut kepada Edelweiss. Mereka terdiam sejenak saat mendengarkan langkah kaki Akram menuju ruangan pribadinya sendiri. Di ruangan Akram, dia segera melepaskan pakaiannya dan melihat dirinya yang sudah tegak sepenuhnya. Dia menatap dirinya di cermin dan menatap mata tajamnya sendiri. Apa boleh buat, aku tidak mengerti mengapa gadis itu memberikan gairah yang tidak bisa aku mengerti. Aku akan melakukannya sendiri untuk pertama kalinya, dan itu melukai harga diriku. Sialan. Geram Akram menuju kamar mandinya dan segera melakukan pelepasannya sendiri tanpa Edelweiss. Setelah itu, dia segera mandi air dingin dan memusatkan perhatiannya. Dia mengenakan handuk di pinggang. Tring, tring, tring. Ada panggilan telepon dari anggotanya. Halo, bos, kami sudah membereskan beliau.
Kedua lengannya sudah bisa dipastikan tidak akan pernah bisa digunakan. Seru anggotanya itu membuat Akram tersenyum puas. Dia melangkah ke arah balkon kamarnya dan menatap langit malam. Bagus. Tangan itu sangat lancang. Akan sangat menyenangkan jika dia ikut mati, tapi untuk saat ini aku tidak boleh mencari masalah lain. Balas Akram segera mematikan panggilan itu. Dia melihat jemarinya yang masih terluka oleh gigitan Edelweiss. Untuk pertama kalinya, dia tersenyum oleh gigitan di tangannya, yang dimana jika orang biasanya akan kesal, tetapi Akram bersikap lain. Mainan kecil itu benar-benar seperti landak yang melindungi dirinya sendiri. Bibirnya benar-benar cocok dengan warna merah. Bisiknya tanpa sengaja malah membangkitkan gairahnya lagi. Ah, sial. Ini sungguh merepotkan. Geramnya kembali ke dalam ruangan dan mencoba melupakan itu. Waktu akhirnya berlalu. Sudah pagi dan Edelweiss, yang sudah mengenakan pakaian dibantu oleh pelayan wanita, sudah merasa silau oleh sinar matahari yang masuk ke dalam ruangannya. Tulangnya seperti remuk dan saat ini dia bisa mencium aroma coklat panas, aroma wangi yang membuatnya sangat lapar. Dia segera membuka matanya dan menyadari jika ternyata dia belum mati. Ternyata tadi malam dia hanya bermimpi dan nampaknya hendak melarikan diri dari rasa sakitnya. Ah, ternyata belum mati. Keluhnya bangkit dan duduk. Namun saat ia menoleh ke sisinya, dia terperanjat kaget saat melihat Akram yang tengah bertelanjang dada, hanya mengenakan handuk putih di pinggang, sedang menatap intens ke arahnya sembari berpangku tangan. Astaga, mengejutkan saja. Geram Edelweiss pelan dan segera mengusap dadanya. Dia masih marah dan kesal. Dia tidak ingin berdamai dengan Akram dan hal itu terlihat dari ekspresi wajahnya. Tak. Namun Akram segera mengetuk meja sebanyak 2 kali sebagai tanda jika dia memanggil Edelweiss. Kemarilah, Edelweiss. Bisik Akram membuat Edelweiss sebenarnya ingin menolak dan diam saja. Akan tetapi, jangan sampai aku yang ke sana, dan kau tahu apa yang akan terjadi. Seru Akram yang selalu berhasil membuat Edelweiss panik. Iya, aku ke situ. Gerutu Edelweiss dengan wajah yang sangat kesal, namun terlihat lucu di mata Akram. Edelweiss bangkit dan berjalan pelan ke arah Akram. Segera setelah Edelweiss berada di jarak jangkauannya, tangan kokoh Akram segera menarik tangan Edelweiss dan membuat Edelweiss duduk di pangkuannya. Akram menyeringai tajam, dan dia membisik di telinga Edelweiss. Kau bisa merasakannya. Kau adalah gadis pertama yang membuatku menunggu semalaman, dan itu adalah penderitaan baru yang membuatku tidak nyaman. Aku menginginkanmu, Edelweiss. Bisik Akram membuat Edelweiss syok. Dia merasa lelaki ini mungkin adalah monster di segala sisi, bahkan diranjang sekalipun. Bisikan keinginan yang begitu hebat dan dalam, bisikan itu membuat bulu kuduk merinding. Nafas hangat itu terasa di telinga dan hanya sejenak dari situ. Edelweiss membeku sejenak, tak bisa berucap. Setiap tindakan Akram selalu saja membuatnya syok dan tak bisa berbuat apa-apa. Sayang, apakah kau tahu, aku memikirkanmu terus sejak kemarin. Apakah kau memikirkan aku juga? Ada yang aneh denganku. Apakah kau adalah karma baik atau karma buruk dalam hidupku? Rasanya aku benar-benar tidak peduli lagi. Hasratku padamu sudah terlalu besar, dan tubuhku tak bisa menolakmu. Tuan, apa yang kau lakukan? Bukankah istrimu ada di sini? Tidakkah Tuan merasa bersalah jika melakukannya saat istrimu di sini? Tolong hentikan kali ini saja. Balas Edelweiss mencoba menahan kekuatan tangan Akram yang sudah hendak asteris. Namun tenaga tangannya yang mungil tak mampu menahan tenaga tangan Akram yang sungguh kuat. Menarik sekali. Benar jika dia istriku, tapi apakah kau lupa siapa posisimu di rumah ini? Sejak awal aku memang membawamu untuk melayani nafsuku, untuk memberikan keturunan. Bisik Akram selalu saja tak sadar telah menyakiti hati Edelweiss dengan kata-katanya yang begitu tajam dan menusuk.
Saat itu juga tangan Edelweiss tak lagi memberontak. Dia terduduk lesu dan membiarkan apapun yang dilakukan oleh Akram pada tubuhnya. Benar, sejak awal, aku sama sekali tidak memiliki hak untuk berbicara di rumah ini. Apakah Tuan tahu sekarang apa yang sangat aku inginkan? Bahkan aku rela menjual jiwaku untuk mendapatkannya. Balas Edelweiss. Katakan saja, apa yang kau inginkan sampai hendak menjual jiwamu? Apakah kau menginginkan kekayaan? Tenang saja, setelah kau memberikan aku keturunan, maka aku akan memberikanmu kekayaan yang berlimpah. Balas Akram. Tidak. Aku ingin cepat hamil agar aku tak perlu lagi melihat wajahmu yang mengerikan itu. Bukankah Tuan kuat dan perkasa? Sudah berapa hari kita melakukannya, tetapi aku sama sekali belum menunjukkan tanda kehamilan. Bukankah seharusnya Tuan khawatir akan hal itu? Balas Edelweiss yang sudah sangat membenci Akram berniat untuk memprovokasi lelaki itu di pagi hari. Mainan kecil, mulutmu yang kecil itu sungguh pedas sekali. Aku sangat ingin menutupnya. Aku akan membuat mulut itu hanya berteriak karena kenikmatan dibandingkan kata kasar. Mengenai kehamilan, hal itu bisa diperiksa setelah 2 minggu kita melakukan olahraga panas ini. Aku pikir kau benar-benar sedikit bodoh. Balas Akram dengan mudah mengangkat tubuh Edelweiss di pangkuannya. Wajahnya benar-benar terlihat murka sekarang ini. Di saat yang bersamaan, Faya menunggu Akram untuk makan pagi bersama. Tetapi Akram sama sekali tidak kunjung tiba dan saat ia mencoba memeriksa ke ruangannya, Akram sudah tidak ada, yang artinya Akram benar-benar bersama gadis itu pagi ini. Glup, glup. Faya meminum air minum dengan terburu-buru. Tangannya gemetaran dan kecemburuan dalam dirinya menjadi kian besar sekali. Aku harus mencari jalan lain agar gadis jalang itu pergi. Akram tidak akan mungkin meninggalkanku, tetapi aku yakin gadis itu hanyalah seperti pakaian baru yang akan segera dibuang. Geram Faya masih memikirkan bagaimana caranya agar Akram membenci Edelweiss dan menyingkirkannya dalam waktu dekat. Aku membencimu. Sampai mati aku akan membencimu. Aku ingin cepat hamil dan pergi darimu. Keluh Edelweiss dengan napas yang sudah terengah-engah. Baru saja pagi, tetapi dia sudah kelelahan sekali. Energinya terkuras habis dan untuk beberapa saat dia tidak bisa bangkit dari atas ranjang. Dia tertelungkup di atas ranjang, dengan keringat membasahi tubuhnya. Banyak tanda merah di seluruh tubuhnya. Edelweiss merasa energi kehidupannya seolah terserap sepenuhnya. Akram sebenarnya masih ingin, dia benar-benar gila dalam hal ini. Akan tetapi, dia masih memiliki urusan yang sangat penting, apalagi dia harus segera keluar kota hari ini. Mainan kecil, aku sebenarnya masih menginginkanmu. Aku ingin membawamu bersamaku karena hal itu akan sangat menyenangkan, akan tetapi akan sangat riskan, jadi aku akan menahan diriku untuk 1 hari lagi. Setelah itu, aku akan menghabisimu siang dan malam tanpa ampun. Bisik Akram mendekat dan mengecup kening gadis itu. Edelweiss hanya bisa mencengkeram spray yang sudah acak-acakan. Dia marah sekali, dia tidak berhenti mengutuk Akram dalam hatinya. Aku benci, aku benci, aku benci. Aku marah sekali, tetapi sungguh tak ada yang bisa aku perbuat. Teriak Edelweiss dalam dirinya. Dia belum bisa bergerak dan dia hanya diam saja di atas ranjang. Membisu dan mematung, dia bahkan memejamkan matanya agar tidak melihat wajah lelaki mengerikan itu. Akram menyeringai tajam. Dia mengambil selimut yang sudah berserakan di lantai dan menutupi tubuh Edelweiss yang sudah memuaskannya. Tak. Edelweiss mendengar langkah kaki Akram menjauh, dan segera setelah dia mengetahui Akram sudah keluar dari ruangan dan menutup pintu ruangan, dia segera membuka matanya. Tatapan penuh kebencian yang begitu hebat itu terlihat dengan jelas. Apa yang harus aku lakukan? Apakah jika aku melaporkan ini, aku akan dalam masalah besar? Yah, tentu saja.
Saat lalu ketika aku hendak melaporkan pelecehan saja membuatku sampai hampir di penjara. Keadilan itu benar-benar setipis kulit ari salak. Aku benci dunia ini. Jika saja aku bisa mati dengan cepat. Geram Edelweiss tengah mencari cara untuk membalas Akram dan istrinya. Edelweiss berpikir untuk melaporkan hal ini ke pihak berwajib, akan tetapi melihat dari pengalamannya yang baru saja terjadi, mungkin hal itu akan membuat Edelweiss dalam masalah yang sangat besar. Tok, tok, tok. Nona. Ini saya, Ali. Seru pelayan yang adalah satu-satunya pelayan yang dekat dengan Edelweiss di mansion ini. Saat Ali masuk, alangkah terkejutnya dia saat melihat keadaan ruangan itu yang seperti kapal pecah. Seluruh bantal juga pakaian Edelweiss berserak di lantai. Nona. Seru pelayan itu langsung tahu apa yang terjadi. Edelweiss memejamkan matanya lagi. Dia malu sekali sekarang, akan tetapi dia sungguh tidak bisa berbuat apapun sekarang ini. Ali, aku benar-benar sangat malu dan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Bisakah jika kau tidak mengatakan apapun tentang ini? Aku sangat terluka dan harga diriku sungguh diinjak-injak di sini. Jadi, bisakah jangan membahas dan bertanya apa yang baru saja terjadi? Edelweiss berbicara dengan nada yang gemetaran, padahal Ali sama sekali belum mengatakan apapun. Tetapi Edelweiss sudah beranggapan jika Ali pasti akan menanyakan apa yang baru saja terjadi. Tenang saja, Nona. Aku tidak akan bertanya apapun. Katakan saja apa yang Anda butuhkan. Sebentar lagi sarapan akan aku bawakan, jadi aku ingin bertanya apakah ada yang bisa saya bantu sekarang. Ali mengerti dengan ketakutan dan kekhawatiran Edelweiss. Dia juga tidak akan bertanya apapun kepada Edelweiss. Tunggu 5 menit dulu ya, Ali. Aku ingin kau membantuku berjalan ke kamar mandi. Aku benar-benar sangat ingin mandi. Balas Edelweiss tak terasa air matanya mengalir lagi. Siapa sangka kehidupannya benar-benar sepelik dan sesakit ini. Dia sungguh tidak mengerti dosa apa yang ia lakukan hingga dia merasakan semua ini. Isakan tangis Edelweiss memenuhi ruangan. Ali hanya mendengar dengan iba. Dia hanya menunduk tanpa mengatakan apapun. Seolah menghargai perasaan Edelweiss yang tengah terluka. Di saat yang bersamaan, setelah Akram selesai mandi dan memakai jasnya, dia turun ke lantai bawah untuk makan. Wajahnya terlihat sangat segar dan merona. Setelah beberapa kali melakukannya, Akram bukannya kelelahan, malah dia merasa seperti mendapatkan energi kehidupan yang besar. Moodnya juga menjadi lebih baik karena itu. Di ruangan makan, terlihat Faya sedang melipat tangannya dan terlihat cemberut menunggu kedatangan Akram. Selamat pagi, sayang. Walau Faya marah dan kesal, tetapi dia tetap menyapa Akram yang memang adalah suaminya. Ya, selamat pagi. Balas Akram secukupnya. Dia segera duduk dan akan memulai makan paginya. Faya sudah diam sejak saat itu. Dia mencoba menahan dirinya untuk tidak mengatakan apapun, akan tetapi dia sudah tidak sanggup. Suamiku, aku tidak suka dengan gadis itu. Dia terlihat polos, akan tetapi sangat licik. Carikan saja rahim pengganti yang lain. Seru Faya memberanikan dirinya. Dia merasa Edelweiss adalah seorang gadis yang memiliki kemampuan untuk merebut suaminya. Saat mendengar itu, Akram menghentikan alat makannya. Dia terdiam dan keheningan menemani keduanya. Faya tertegun dan ia menelan salivanya dengan kasar. Dia merasa Akram sudah sangat marah padanya. Faya, mengenai tindakanmu tadi malam yang sangat ceroboh dan murahan, aku akan melupakannya. Akan tetapi aku rasa perlu memberitahumu hal ini. Segala sesuatu yang sudah aku pilih dan segala sesuatu yang sudah aku rancang, tidak akan bisa dirubah oleh siapapun, termasuk dirimu, dan harusnya kau sudah tahu itu. Gadis itu bukanlah apa-apa. Dia hanya seorang gadis yang akan memberikan kita anak. Bukankah kemampuanmu yang tidak bisa memiliki anak yang membuatku melakukan ini? Jadi, jangan melakukan hal bodoh dan merusak semuanya.
Aku tidak akan memaafkanmu jika hal ini terjadi sekali lagi. Seru Akram sungguh membuat Faya takut. Faya akan sangat takut jika Akram marah dan merasa dirinya telah melewati batas. Glek. Faya menelan salivanya kuat. Dia menunduk dan hanya menganggukkan kepalanya. Baik, sayang, maafkan aku. Jawab Faya dengan suaranya yang lembut dan merendah. Dia sama sekali tidak memiliki kuasa di hadapan suaminya. Aku sudah kehilangan mood makanku. Khusus gadis itu, dia akan secara rahasia dikawal oleh anggotaku sampai dia melahirkan anak. Kau tahu kan apa artinya? Artinya kau jangan berusaha dengan segala taktik di kepalamu untuk melakukan hal bodoh karena aku langsung tahu. Seru Akram langsung bangkit berdiri, membuat Faya menjadi posisi yang diberatkan. Akram memang sangat pandai mempermainkan mental seseorang, bahkan sekarang dia membuat seolah-olah Faya lah yang salah atas keinginannya untuk Edelweiss.